Pemain yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Pemain yang jadi andalan, ganas, mengerikan. Halo sobat bola sekalian, kalau kita ngomongin tentang apa yang kita tunggu saat ini, tentunya kabar baik dari klub kebanggaan. Dan saat ini, ada banyak kabar baik yang berkaitan dengan salah satu klub Liga Indonesia, yaitu Persib Bandung. Sebenarnya, Persib saat ini kan lagi sibuk sama turnamen pramusim Piala Presiden. Di matchday pertama, mereka dapat 3 poin lawan Arema. Dan sekarang, per video ini dibuat bertepatan dengan matchday kedua Persib di Piala Presiden melawan klub asal Brunei DPMM FC. Yang mana jika Persib berhasil menang di laga ini, maka mereka berpeluang besar untuk lolos ke babak knockout. Tapi, khusus untuk kabar baik kali ini, kita justru bakal bahas terkait pemain yang saat ini belum available untuk tanding bareng skuad Persib di Piala Presiden. Jadi walaupun mereka belum tanding bareng Persib, tapi nyatanya mereka tetap mampu menarik perhatian. Itu bedanya pemain Persib. Wow. Maka pertanyaannya sekarang, siapa pemain yang menarik perhatian tersebut? Apa kabar yang terjadi ke mereka? Dan apakah ada manfaat yang Persib rasakan? Itu yang jadi fokus bahasan kita kali ini. Apa yang kita bahas ini sebenarnya secara gak langsung memang jadi bukti dari kebesaran serta kualitas yang ada di skuad Persib Bandung. Pokoknya pastiin kalian tonton video ini sampai akhir bareng gua Zidane Fatoni. Langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang tahu sepak bola. Oke, jadi bahasan kita kali ini ada dua macam. Yang pertama yaitu terkait kedatangan pemain yang ditunggu-tunggu oleh Persib dan juga Bobotoh, yaitu Mariano Peralta, yang dia saat ini memang udah sampai di Bandung. Kemudian yang kedua, kita bahas terkait pemain Persib yang sangat bersinar bareng timnas di pertandingan pertama Piala AFF kemarin, yaitu Tom Haye, yang dia memang sukses mencuri perhatian dengan apa yang dia tampilkan. Langsung aja kita bahas kabar yang pertama, yaitu terkait kedatangan Mariano Peralta. Sesuai prediksi serta kabar yang kita sampaikan sebelumnya, bahwa Peralta nyampe ke Indonesia di hari Senin sore, sekitar jam 5 sore. Itu dia nyampe di Bandara Soekarno-Hatta, kemudian dia baru nyampe di Bandung, naik Wush pada malam harinya. Jadi memang informasi terkait kedatangan Mariano Peralta yang sebelumnya kita sampaikan sangat sesuai dengan kedatangan asli Peralta ke Bandung. Nah, yang jadi uniknya ya Pak, ketika dia sampai ke Indonesia, dia langsung dapat sambutan yang sangat besar dari para fans. Bahkan ketika dia baru nyampe di Bandara Soekarno-Hatta juga, dia langsung dikerubungi sama para fans, khususnya Bobotoh. Banyak yang minta foto bareng, tanda tangan, dan lain hal sebagainya. Yang situasi tersebut secara gak langsung sangat menunjukkan bahwa Persib adalah klub yang benar-benar besar. Mungkin sebelumnya Peralta gak mendapatkan sambutan yang semeriah ini, walaupun dia jadi andalan utama di Borneo, tapi sambutannya gak semeriah dan seramai ini. Sedangkan ketika dia gabung ke Persib, belum juga main, tapi dia udah bisa mendapatkan sambutan yang sangat hangat dari para Bobotoh. Tapi ada satu kejadian menarik juga. Ketika di bandara, kayaknya ada supporter fans lain, karena di salah satu video sekilas terdengar ada yang teriak nama Persija. Mungkin itu jadi salah satu bagian dari ekspresi yang menggambarkan perasaan dia. Mungkin dia masih berharap supaya Peralta bisa gabung ke Persija, dan hal itu memang sangat wajar. Karena gimana mereka nggak berharap, toh Peralta ini udah sempat diumumkan sama pihak dari Persija. Kabar A1-nya langsung disampaikan sama mereka. Alhasil, para fans udah terlanjur senang dan berharap supaya Peralta bisa gabung ke Persija. Cuma sekarang, karena Peralta udah resmi gabung ke Persib, udah datang di Bandung, maka itu jadi hal yang sangat mustahil untuk bisa terwujud sekarang. Kemudian, yang lebih unik ataupun menyentuh perasaan adalah ketika Peralta tiba di stasiun Tegaluar Bandung. Di situ ternyata Peralta beneran langsung dijemput sama Pak Haji Umuh Muhtar. Ini sangat unik. Padahal biasanya kalau ada pemain baru yang datang, ya udah mereka datang sendiri ke penginapan maupun ke geraha Persibnya. Tapi khusus buat Peralta sampai dijemput sama Pak Haji Umuh. Artinya ini menandakan bahwa Peralta memang merupakan salah satu pemain yang sangat diinginkan oleh Persib Bandung untuk direkrut. Pak Haji Umuh tahu kalau Peralta merupakan pemain yang sangat berkualitas.
Apalagi usaha untuk mendapatkannya juga nggak mudah. Sport Director Persib, Stanley, dikabarkan harus full gadang selama 1 bulan. Dia harus kurang tidur demi bisa mendapatkan Mariano Peralta. Gak cuma dijemput, tapi Pak Haji Umu juga sampai menggandeng tangan Peralta ketika jalan. Ini menandakan bahwa Peralta saat ini benar-benar udah dianggap bukan hanya sebagai pemain, tapi udah sebagai keluarga oleh pihak Persib. Bisa dibilang ini jadi situasi yang jarang ataupun gak terjadi di klub lain. Persib merekrut pemain bukan hanya atas dasar profesionalisme, tapi mereka juga merekrut pemain dibarengi dengan rasa kasih sayang, yang hal itu memang pada akhirnya bikin para pemain jadi sangat betah di Persib. Karena mereka merasa bahwa Persib ini memang udah seperti keluarga, mereka sangat dihargai, sangat dicintai, sehingga mereka juga bisa menganggap Persib sebagai rumah mereka sendiri. Dan dari apa yang udah terjadi terhadap Mariano Peralta, situasinya memang bikin kita flashback sama Ciro Alves. Dia punya kualitas yang bagus, statistik yang mengerikan, kedatangannya sangat dinantikan, bahkan dia juga mendapat kasih sayang lebih dari Persib maupun Bobotoh. Persis sama Ciro Alves. Gua rasa dengan situasi yang terjadi sekarang, ini bisa bikin Peralta lebih enjoy di Persib. Mungkin dia sekarang belum secinta itu sama Persib, tapi seiring berkembangnya waktu, rasanya Peralta juga bakal punya perasaan cinta yang besar untuk Persib. Dan dengan situasi tersebut, harapannya Peralta bisa lebih maksimal buat memberikan 100% kemampuannya. Yang dampak paling pentingnya adalah semoga itu bisa berdampak baik secara signifikan untuk kualitas dari Persib Bandung. Tapi pertanyaannya, apakah Peralta bisa debut lawan DPMM FC? Jawabannya tentu belum bisa. Itu dipastikan langsung sama Pak Haji Umuh juga, karena Peralta baru nyampe di Bandung, tentunya gak memungkinkan kalau dia harus langsung debut di pertandingan tersebut. Lantas kapan Peralta debut? Seperti yang gua bilang kemarin, kemungkinan debut paling idealnya adalah jika Persib bisa masuk ke babak knockout Piala Presiden. Atau bisa juga pas pertandingan terakhir fase grup lawan Tampines Rovers. Tapi di laga itu kemungkinan dia cuma bisa main maksimal 10-15 menit. Cuma buat adaptasi aja. Yang terpenting sekarang Peralta udah di Bandung dan dia tentunya siap buat memulai petualangan barunya bersama Persib Bandung. Itu untuk penjelasan terkait Mariano Peralta. Sekarang kita bahas terkait performa ciamik pemain Persib Bandung di Timnas Indonesia yang baru aja memainkan match pertamanya lawan Kamboja. Banyak yang bilang, apa sih lawannya juga cuma Kamboja doang. Wajar perform karena lawannya juga gampang. Jangan salah Pak, walaupun memang lawannya gampang, tapi gak semua pemain mampu perform di laga tersebut. Artinya gak mudah juga buat bisa perform di laga ini. Dan spesialnya pemain yang kita bahas sekarang adalah dia bukan cuma perform dari segi skill, tapi juga dia sangat perform dari segi etos kerja. Jadi pemain tersebut adalah Tom Haye. Walaupun yang terpilih sebagai man of the match di laga tersebut adalah Michael Baker karena dia berhasil cetak hat-trick gol. Tapi kalau penilaian gua pribadi, Tom Haye jadi pemain yang lebih layak buat menyandang gelar tersebut. Bukan karena dia pemain Persib, tapi karena peran dia selama 90 menit memang sevital itu untuk kesuksesan permainan dari Timnas Indonesia. Kalau bukan Tom Haye yang jadi otaknya, rasanya Timnas Indonesia belum tentu bisa nyetak 5 gol. Belum tentu juga tinggi Michael Baker yang 196 cm itu bisa dimaksimalkan sampai bisa nyetak hat-trick. Dan Tom Haye di laga tersebut berhasil nyetak 3 assist yang semuanya sangat berkelas. Selain assist, dia juga mampu menjalankan perannya sebagai gelandang, sebagai pengatur tempo, dan juga sebagai otak dari permainan dengan sangat baik. Bahkan yang lebih gokilnya lagi, di saat Haye udah berkontribusi sebesar itu untuk lini serang Timnas Indonesia, dia juga ternyata gak ragu loh buat bantu pertahanan. Dia jadi salah satu pemain yang ada di mana-mana. Di depan ada, di tengah ada, bahkan di belakang juga ada. Maka memang itu jadi bukti yang sangat nyata dari kualitas yang dimiliki oleh seorang Tom Haye. Walaupun dia udah selama 1 musim main di Persib, main di Liga Indonesia, nyatanya itu sama sekali gak mengurangi kualitas yang dia miliki untuk bermain di Timnas. Bahkan menurut gua, justru Tom Haye ini ada peningkatan. Khususnya dari segi fisik dan juga stamina. Yang sebelumnya kita semua tahu kalau Tom Haye main bareng Timnas itu gak pernah kuat main full 90 menit. Biasanya paling di menit 60 atau 70 itu udah harus diganti. Tapi sekarang gara-gara main di Persib, dia mampu untuk bermain full 90 menit dengan work rate serta daya jelajah yang sangat tinggi. Itu benar-benar luar biasa.
Wow, wow, wow. Artinya, ini juga membuktikan sesuatu bahwa satu sisi Persib berhasil menjadi wadah yang sangat baik untuk menjaga bahkan meningkatkan kualitas dari seorang Tom Haye. Kemudian satu sisi lainnya, ini juga jadi bukti bahwa berkarirnya pemain keturunan di Liga Indonesia itu sama sekali gak akan menurunkan kualitas yang dia miliki. Sama sekali gak akan mempengaruhi performa dia ketika main di timnas. Karena pada dasarnya, situasi ini balik lagi ke pemainnya sendiri. Ibarat kayak emas, mau dimanapun dia disimpan, dia bakal tetap jadi barang berharga. Sama halnya dengan pemain keturunan yang main di Liga Indonesia. Kalau dia memang punya kualitas, mau dimanapun dia main, maka skill dia bakal tetap berkualitas. Jadi memang sangat luar biasa, gak cuma Tom Haye, tapi semua pemain Persib lainnya juga punya peran serta kualitas yang sama baiknya di Timnas Indonesia. Jadi itu penjelasan terkait kabar baik yang berkaitan dengan pemain dari Persib Bandung. Mereka belum gabung ke skuad Persib aja udah sehebat itu, apalagi kalau nanti skuad Persib udah lengkap, harusnya sih dijamin bakal mengerikan. Kalau pendapat kalian gimana? Boleh tulis di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe ya jangan lupa. Terima kasih. Gua Zidan Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!